Dari tim nasional Indonesia, PSSI memastikan memberhentikan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas. PSSI juga mengucapkan terima kasih atas kinerja Shin Tae-yong selama 5 tahun yang telah menangani skuad Garuda. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Shin Tae-yong selama ini, dan hubungan saya sangat baik. Dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Tetapi tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Shin Tae-yong tadi pagi, dan Coach Shin Tae-yong sudah menerima, ya, surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Dan kami sudah mendapatkan calonnya. Nanti juga kita undang semua media untuk press conference berikutnya di tanggal 12 nanti, kurang lebih jam 4 sore. Jadi kalau ada dari pihak media atau teman-teman yang ingin tanya jawab, nanti langsung saja dengan pelatih penggantinya, ya. Dan untuk membahas informasi selengkapnya pemirsa, kami telah terhubung dengan Wakil Ketua Umum 1 PSSI Zainuddin Amali dan pengamat sepak bola Yusuf Kurniawan atau yang akrab disapa Bung Yuke. Selamat sore, Pak Amali. Bung Yuke, apa kabar? Ya, selamat sore Pak Leri. Selamat sore Bung Yuke. Selamat sore Pak. Baik, selamat sore, saya ke Bung Amali dulu ya. Pak Amali, ini tadi kan sudah disampaikan oleh Erick Thohir sejumlah alasan pemberhentian Shin Tae-yong di tengah kita melaju ke kualifikasi Piala Dunia. Tapi sebetulnya apa pertimbangan untuk bisa mengambil langkah ini? Ya, saya kira tadi Ketua Umum sudah sangat jelas, clear, menjelaskan tentang langkah-langkah apa yang diambil oleh PSSI. Tentu dasarnya tidak sembarangan, ya. Kita melalui rapat sirkuler Esko, kemudian mengadakan evaluasi, dan ini kan perjalanan juga sudah cukup panjang, ya. Pak Erick bahkan mengatakan sejak sebelum pertandingan dengan China, ya, sudah ada catatan yang tentu Pak Erick tidak sembarangan lah. Beliau kan kita tahu kapasitas dan kompetensinya. Pak Erick Thohir ini sudah pernah menjadi presiden klub besar, ya, Inter Milan, di saat klub itu sedang decline, sedang turun waktu itu, ya. Beliau datang dengan tangan dingin Erick Thohir, itu bisa kembali survive dan bahkan bisa bagus, ya, ke posisinya. Nah, dengan pengalaman-pengalaman dan komitmen Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum, tentu dia berpikir yang lebih besar untuk bangsa ini. Jadi tadi beliau sampaikan bahwa sepak bola ini bukan milik Erick Thohir, bukan milik pelatih, bukan milik PSSI, tetapi milik seluruh bangsa Indonesia. Maka setiap langkah itu sudah dihitung betul. Bahkan tadi beliau sampaikan sebelum melakukan langkah-langkah, beliau juga komunikasi dengan Presiden, ya, tentang apa yang akan dilakukan. Nah, kita tahu bahwa sepak bola itu di Timnas minimal ada 3 komponen yang sangat menentukan. Yang pertama adalah pemain itu sendiri. Kalau pemain kan kita tahu bahwa sekarang dengan datangnya diaspora yang mereka berkompetisi di liga-liga Eropa, saya kira dengan kualifikasi mereka berada di tim nasional, kita lihat tim nasional kan makin membaik lah, ya, terutama 1 tahun terakhir ini. Kemudian yang kedua adalah pelatih, itu juga komponen paling penting dalam satu skuad tim nasional. Dan yang ketiga adalah program. Nah, dari situ ada turunannya lagi. Program ini juga termasuk bagaimana komunikasi-komunikasi yang dilakukan, karena ini kan
pemimpin ya. Pelatih ini adalah pimpinan dan harus bisa berkomunikasi dengan baik dan bisa diterima tentang program yang dijalankan. Nah, dinamisnya luar biasa, dinamikanya luar biasa, terutama setelah saudara-saudara kita dari diaspora mengisi tim nasional. Itu makin dinamis. Nah, makin dinamis itulah yang kemudian oleh kami, oleh Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir yang dipandang ini memang kita sedang menghadapi satu pekerjaan besar, sehingga dinamikanya harus bisa terkontrol, harus bisa termaintain, ya, sehingga bisa resultnya itu akan menjadi baik. Karena apapun kalau dia tidak baik kita menangani dinamika yang ada di dalam timnas, maka pasti hasilnya akan tidak terbaik. Bung Yuke lah yang lebih tahu saya tentang hal yang seperti itu. Tetapi Sinteyong sudah luar biasa ya. Dia sudah menjadi bagian sejarah sepak bola Indonesia. Dan oleh karena itu tadi Pak Ketua Umum menyampaikan terima kasih kepada STY karena dia sudah berbuat banyak untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Nah, samping itu kan kalau masih ingat Pak Erick Thohir begitu jadi Ketua Umum, beliau langsung membuat roadmap, dan di dalam roadmap itu intinya adalah transformasi sepak bola. Ya, dan itu sudah dipresentasikan di hadapan Presiden FIFA dan teman-teman FIFA, dan mereka setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir bahwa sepak bola Indonesia ini punya potensi, tapi harus bertransformasi. Kalau tidak, ya akan begini-begini terus. Nah, saya kira transformasi yang dipimpin oleh Pak Erick sekarang kan sudah mulai membuahkan hasil. Nah, oleh karena itu dinamika apapun yang terjadi di dalam tim nasional itu harus juga disikapi dengan baik dan bijak. Saya beri contoh bagaimana liga kita yang sebelumnya kan kita tahu semua lah. Seperti apa, tetapi dengan transformasi yang dilakukan oleh Ketua Umum, komunikasi yang baik dengan Dirut Liga Pak Peri Paulus dan klub-klub yang dilakukan, alhamdulillah sekarang kan mulai berubah untuk yang Liga 1 ya, berikutnya yang di Liga 2 dan lain sebagainya. Jadi ini adalah bukan hal yang terpisah ya. Transformasi sepak bola nasional adalah satu rangkaian perjalanan di dalam roadmap yang sudah disampaikan oleh Pak Erick Thohir kepada Presiden FIFA dan teman-teman FIFA, yang akan berjalan terus. Sehingga ada dinamika apapun, Valen, itu pasti kita sikapi, kita evaluasi perjalanannya dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa tahu dan kita punya ukuran-ukuran sudah sampai mana transformasi ini. Dan ukuran yang paling cepat untuk dilihat itu adalah tim nasional kita. Nanti saya akan ke Bung Yuke soal tadi transformasi sepak bola. Tapi Pak Amali, ini kan yang menjadi pertanyaan juga, publik juga mempertanyakan siapa sosok pengganti Coach STY. Ini katanya kabarnya ada nama Patrick Kluivert juga menjadi kandidat dari 3 pelatih yang dipanggil. Ini betul, Pak Amali? Iya, tadi di konferensi pers Pak Ketua Umum sudah menyampaikan beliau sudah mewawancarai langsung. Karena beliau tidak mau hanya dengan bicara misalnya dengan agent, dengan yang tidak langsung tangan pertama. Jadi Pak Ketua Umum itu terbang 24 sampai di salah satu negara di Eropa sana. Kemudian istilah beliau buka warung gitu ya, mengundang calon-calon yang akan diproyeksikan untuk pengganti jadi pelatih kepala, dan sudah ada beberapa ya, bahkan sudah paket ya. Pak Ketua Umum tadi menyampaikan, tapi belum buka ya, sudah paket dengan asisten, sebab tidak bisa hanya mengandalkan kepada pelatih kepala saja. Itu biasanya lengkap, Bung Yuke tahu itu. Biasanya lengkap dengan siapa statistik, siapa yang memberikan masukan soal bagaimana pergerakan di lapangan dan lain sebagainya. Memang pelatih kepala adalah komandannya, adalah pimpinannya. Tetapi masukan itu banyak dari pelatih fisik, dari berbagai. Nah, Pak Ketua Umum sudah mengundang dan ada tiga yang datang, dan beliau sudah menyampaikan kepada kami plus minus
dan ya insya Allah tanggal 12 diumumkan resmi karena tanggal 11 yang datang itu sudah bisa lihat. Tinggal kita tunggu aja mana yang dari 3 itu yang akan muncul ke Jakarta. Oke, masih ditunggu tanggal 12 Januari nanti ya. Saya ke Bung Yuke dulu. Bung Yuke, ini kalau kita belajar dari Arab Saudi juga 2 kali mengganti pelatih dari Mancini dan Hervé Renard, tapi performanya tetap menurun. Ini kita tidak takut dengan adanya kejadian serupa dengan Arab Saudi? Iya, sudah barang tentu ya dengan berita hari ini, tentu ini menjadi perhatian sangat besar ya, terutama untuk masyarakat yang masih sangat menggandrungi Coach STY dengan pencapaiannya, karena pergantiannya itu memang momentumnya menurut saya kurang pas ya, karena terjadi setelah STY gagal di Piala AFF yang notabene adalah pemain-pemain muda. Gitu yang diperlukan. Jadi ini keputusan yang penuh perjudian ya kalau saya boleh katakan, karena resikonya juga besar, tidak ada jaminan pelatih baru nanti juga akan sukses, tapi mempertahankan ST juga belum jaminan juga akan bisa langgeng ya. Iya, masih gambling ya Bung ya. Sepak bola ini sangat dinamis ya, dengan berbagai lika-likunya. Jadi kalau menurut pendapat saya, Pak Erik ini ingin mengamankan, memenangkan kepentingan yang lebih besar. Kepentingan yang lebih besar itu adalah visi beliau untuk meloloskan tim ini ke Piala Dunia. Itu artinya peran dan komponen yang lebih besar ada pada pemain. Nah, pemain-pemain diaspora ini yang kelihatannya menurut kasat mata kita itu kurang ngeklik istilahnya ya dengan Coach STY, yang kita tahu kan kalau STY ini faktor humanisnya itu agak kurang, karena kalau Korea ini, Asia Timur kan memang sangat saklek ya, sangat disiplin. Dari karakteristik ya. Beda dengan Eropa yang sangat terbuka, sangat open minded. Apalagi ini pemain-pemain grade A ya, yang buat mereka diskusi taktikal, kemudian komunikasi gitu ya, itu sangat cair, sangat bonding gitu. Itu yang kelihatannya menjadi problem. Sehingga Pak Erik, ini pengamatan saya ya, sehingga Pak Erik mengambil keputusan demi kepentingan yang lebih besar, karena mengumpulkan pemain-pemain diaspora grade A ini kan, itu Pak Erik tidak mudah ya. Jalanan waktunya, kemudian pengorbanannya, kepercayaan yang beliau taruh ya kepada para pemain ini sehingga pemain ini percaya untuk bergabung, itu kan investasi yang saya kira tidak bisa dibandingkan hanya dengan seorang STY. Jadi itulah salah satu barangkali yang menjadi konsideran dari Ketua Umum, supaya para pemain diaspora kita ini nyaman dan taktikalnya bisa mengikuti dengan kualitas yang mereka miliki, sehingga keputusan ini diambil. Jadi sebetulnya tidak ada kaitannya dengan kegagalan STY di AFF menurut saya, karena itu nggak apple to apple. STY itu kan targetnya memang di timnas senior. Jadi ini yang mungkin publik sayangkan ya, karena timingnya kok terjadi setelah STY gagal di Piala AFF. Padahal peristiwanya itu rentetannya sudah berlangsung sejak sebelum lawan Cina. Ada eskalasi-eskalasi ya, konflik-konflik ya mungkin yang membuat akhirnya beberapa pemain merasa tidak nyaman. Sehingga mumpung mungkin ini masih ada waktu sampai bulan Maret ya untuk melakukan rebuilding lagi di para pemain, ini diambil keputusan seperti itu. Saya kira itu sih. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Amal. Ini kan tadi kalau menurut Bung Yuke, karena karakteristik memang Asia Timur dan juga Eropa sangat berbeda begitu. Nah, ini yang dicari oleh PSSI karakteristik seperti apa? Kita bermain seperti apa? Apakah nanti penggantinya dari Belanda, Italia, atau mungkin Asia lagi justru? Bung Amali. Ya, saya setuju dengan Bung Yuke tadi. Bung Yuke udah ngasih clue-nya ke Valen sebenarnya ya, bahwa ada clue ya Pak? Iya, komunikasi itu penting. Komunikasi itu penting, dan anak-anak diaspora kita ini kan sejak lahir dan mereka bermain dengan kultur Eropa yang sangat kental, yang open mind dan lain sebagainya ya. Jadi strategi dibicarakan bersama, kemudian jadi mereka pasti berkeinginan berkontribusi pemikiran seperti apa, menghadapi ini seperti apa, menghadapi seperti apa. Kalau Mas ingat kejadian sebelum kita bertanding lawan Saudi Arabia, ya, itu kan Kapten Jay Ites, dia berinisiatif mengumpulkan pemain tanpa ada official, tanpa ada pelatih, dan dia nge-brief sendiri dengan mereka, dan ya alhamdulillah
hasilnya menang. Ya, jadi memang itu juga faktor penting bagaimana program bagus dikomunikasikan bagus dan didiskusikan. Nah, Pak Erik benar, beliau kan sudah mempresentasikan visinya bahkan di hadapan FIFA, di hadapan Presiden FIFA, beliau sampaikan, saya mau transformasi dan saya akan bawa sepak bola Indonesia akan baik putra, sekarang kan putri kita lihat juga, itu bagian dari roadmap yang sudah disampaikan oleh Pak Erik. Jadi benar Bung Yuke bahwa ini tidak dilihat setengah-setengah karena urusan AFF. Oh enggak seperti itu. Ini jauh bahkan sebelum dengan China itu dinamikanya sudah sangat tinggi. Cuma memang pada saat itu tidak mungkin misalnya dilakukan oleh Pak Erik seperti yang sekarang. Wah, itu lagi hancur lebur kita. Pada saat kita masih ada match yang harus kita hadapi, tapi dinamikanya sudah sangat tinggi. Tetapi kita tenangkan, dan Pak Erik kan sempat bahkan ada agak keras di ruang ganti kan, yang beredar videonya itu kemudian akhirnya muncul lagi trust dan respect dari para pemain, dan itu bukan hal yang ringan, dan itu value-nya tinggi, dan mereka memotivasi mereka mau datang, mau bergabung dengan timnas itu sudah luar biasa. Dan benar ya, Pak Erik ini luar biasa bagaimana meyakinkan keluarga, karena beliau untuk yang diaspora, beliau langsung one on one, ya, ada tidak ketemu fisik tetapi lewat video call. Bung Amali, ini kalau tadi clue-nya juga dari Bung Yuke, komunikasi yang menjadi permasalahannya. Kalau konteksnya di bahasa, pemain diaspora kita kan banyak dari Belanda, artinya ini benar tadi Patrick Kluivert yang akan menjadi penggantinya Coach STY. Ada 3, tadi Pak Ketua Umum sudah buka, ada 3, itu dari negara Eropa, bahkan didesak dari mana, 3-tiganya yang diwawancarai oleh beliau itu dari Belanda. Tapi udah ada condong ke satu kandidat, Pak Amali? Tunggu tanggal 12. Oke, baik. Saya ke Bung Yuke, tapi melihatnya bagaimana tadi kan kalau Anda menyebut timingnya tidak pas. Kemudian langkah ke depannya bagaimana untuk memastikan apa langkah yang sudah dipilih ini mengganti Coach STY tidak akan merugikan timnas kita? Iya, sudah barang tentu pelatih yang datang harus lebih cepat beradaptasi dengan situasi yang ada. Kalau untuk hubungan dengan pemain pemain diaspora yang mayoritas adalah pemain-pemain yang besar hidup bahkan lahir di Belanda, itu nggak akan ada masalah. Jadi harus cepat melakukan membangun harmonisasi, kemudian segera bekerja, juga memberikan pemahaman juga untuk pemain-pemain domestik kita ya. Karena ini challenge juga buat pemain-pemain lokal kita. Dengan pelatih baru ini, biasanya pemain itu lebih semangat lagi untuk show off ya, untuk show up lagi, menunjukkan kualitasnya untuk dapat tempat. Jadi ini momen yang sisi positifnya juga harus bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain lokal kita untuk bersaing masuk gitu ya. Mungkin di era STY pemain-pemain tersebut belum mendapatkan perhatian. Nah sekarang dengan datangnya pelatih baru ini diharapkan tentunya ini menjadi pemacu. Ya kita nggak perlu lagi flashback ke belakang ya, karena kita udah harus fokus ke depan, udah harus move on agar tidak terulang lagi situasi seperti ini. Maka harmonisasi itu harus segera dilakukan secara cepat. Oke, Bung Yuke, tapi kalau Anda melihat dari 3 kandidat yang udah disampaikan tadi oleh Ketum PSSI Erick Thohir, Anda melihat Kluivert, Broncos atau Van Hal ini kandidat terkuat? Iya, yang paling santer sih memang Patrick Kluivert ya, yang paling santer. Tapi kalau saya pribadi masih lebih suka Giovanni Van Bronckhorst nih, Pak Jainuddin nih. Karena dia kultur Malukunya sangat kental, performa bersama timnasnya juga sangat baik, pengalaman di klub yang dia tangani juga sangat bagus ya. Jadi saya kira dia lebih mewakili menurut saya ya. Tapi kan dalam proses nominasi dan juga pemilihan kan pasti banyak pertimbangan lain. Ada yang available, ada yang nggak available, ada yang harganya kejangkau, ada yang ketinggian, ada yang kan macam-macam itu. Itu pasti Pak Erik dan juga Exco sudah mempertimbangkan hal itu. Kita berharap yang terbaik lah siapapun pelatihnya, dan tadi sudah Pak Erik katakan pelatih dari Belanda, semoga ini mengikis persoalan komunikasi dan kultur. Jadi saya kira lebih cepat karena nggak ada lagi adaptasi yang lama. Mengingat bahwa FIFA Matchday itu sudah langsung masuk ke kualifikasi round Piala Dunia, di mana kita akan away ke Australia. Jadi kita agak berpacu dengan waktu sebenarnya untuk bisa melakukan penyesuaian di dalam tim.
Oke, baik. Ini siapapun nanti penggantinya kita masih menunggu 12 Januari nanti yang akan resmi ditetapkan oleh PSSI dan siapapun itu semoga nanti bisa membawa timnas kita skuad Garuda lebih bersinar di tahun ini. Terima kasih banyak Pak Zainuddin Amali dan Bung Yuke telah bergabung dan berbagi di Ini Sore. Sehat selalu. Selamat sore. Ya, terima kasih. Salam Bung Yuke. Mohon dukungan. Selamat sore Pak Zainuddin Amali, sukses selalu, sehat selalu Pak. Ya, sementara itu pemirsa, melalui manajer Timnas Indonesia Sumarji, Shin Tae-yong menerima keputusan PSSI memecat dirinya dan tetap berharap Indonesia lolos di Piala Dunia. Saya perlu sampaikan berkaitan dengan pertemuan saya dengan Coach Shin. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, smooth, tidak juga ada persoalan apa-apa. Prinsipnya Coach Shin menerima keputusan pemutusan hubungan kerja antara PSSI dengan Coach Shin Tae-yong, dan Coach Shin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan PSSI kepada Coach Shin selama kurang lebih hampir 5 tahun, dan pesannya Coach Shin mudah-mudahan timnas bisa lolos ke Piala Dunia. Itu aja.